undang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kita bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan. Hingga hari ini kita kembali dapat beribadah. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, perayaan Natal yang memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, kita baru saja lewati. Kiranya berita Natal terus berkumandang di hati kita. Kelahirannya mendamaikan manusia yang berdosa, sehingga memiliki harapan akan damai sejahtera. Dia Allah Immanuel yang memelihara kita. Mari kita naikkan segala pujian dan penghormatan hanya bagi
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami baru saja melewati Natal di tahun ini yang kami rayakan dalam masa keprihatinan, masa pandemi. Kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya esensi utama dari Natal adalah Allah yang peduli kepada kami. Allah yang datang mencari kami yang berdosa ini. Dan selayaknya kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang di hadirat-Mu melalui ibadah online. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami. Layakkan kami untuk datang bersekutu di hadapan-Mu. Kami mohon ya Allah, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari bersama-sama dengan jemaat dan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahun 2020 akan segera kita lewati. Banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Setiap kita mempunyai respon yang berbeda dalam menyikapinya. Ada suka dan duka kita boleh lewati, tetapi kiranya kekuatan dari Tuhan Yesus sajalah yang menjadi penopang hidup kita hari lepas hari. Berita sukacita Natal yang pertama kali diberitahukan kepada para gembala itu, dan padang rumput yang sunyi yang menjadi saksi malaikat di surga, membawa warta gembira bagi manusia, damai bagi manusia. Biar lagu yang akan kita nyanyikan bersama mengingatkan kita akan sukacita yang sejati itu, bahwa Yesus lahir bukan hanya di Bethlehem dahulu kala, tetapi di setiap hati kita. Kabar gembira. Tiba-tiba
tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mengingatkan kita akan perkataan Simeon, seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kiranya ini juga menjadi pengharapan dan doa bagi setiap kita, bahwa kelahirannya membawa pengampunan bagi dosa kita. Tinggallah sertaku, Engkau Immanuel. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan satu sukacita besar dengan kelahiran Tuhan Yesus. Momen yang indah yang kita kenang dan kita ingat. Bapak Ibu, di minggu ini kita kembali akan belajar satu bagian yang indah dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk ambil waktu, kita tundukkan kepala, mohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan, yang membuka hati kita, pikiran kita, dan kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari saya mengajak jemaat semua untuk sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaanmu sehingga setiap kami saat ini bisa berada di penghujung tahun 2020. Satu tahun yang tidak mudah untuk kami lewati, namun kami bersyukur untuk perlindungan dan pimpinan Tuhan bagi kami. Dan ketika beberapa hari yang lalu kami mengenang kelahiran-Mu, momen yang luar biasa yang memberi kami kelepasan, kami bersyukur untuk itu. Kiranya Tuhan tetap menolong kami ketika hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami makna dan kebenaran yang ada di dalamnya. Dan kiranya Tuhan menolong kami bukan hanya semata-mata menjadi pendengar saja, namun ada kerinduan yang besar untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, banyak orang bilang hal yang paling menjengkelkan dan menyebalkan itu adalah menunggu atau menanti ya, mulai dari menanti antrian yang panjang di bank, kemudian juga kita menunggu makanan yang kita pesan untuk disajikan kepada kita, atau ketika kita menunggu kiriman uang dari orang tua yang tidak kunjung tiba bagi kita yang kuliah di tempat lain, atau juga menunggu istri yang lagi berbelanja di pasar. Mungkin juga itu menunggu cucu yang kita harapkan segera hadir, kemudian kita bisa ngemong dan sayang cucu kita itu ya. Atau juga menunggu jawaban doa dari Tuhan. Mungkin jawaban doa yang dia nanti-nantikan ialah Tuhan mengirimkan pasangan idaman yang dia nanti-nantikan itu. Bapak Ibu, banyak sekali di antara kita yang harus menunggu. Dan memang kita tidak dapat lepas dari menunggu itu. Namun sesungguhnya ketika penantian panjang itu terwujud, maka yang terjadi adalah segala kesulitan dalam penantian itu hilang. Dan yang ada hanyalah kebahagiaan dan sukacita yang mengalir di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, benar ya, penantian yang panjang itu akan terasa tidak ada apa-apanya ketika yang kita nantikan itu ada di depan mata kita. Saya ingat pada waktu saya hamil anak yang pertama gitu ya, saya sering ngomong sama suami, aduh kenapa hamil itu harus lama banget, 9 bulan, kenapa enggak hamil cuma 9 hari sudah bisa melahirkan, atau 9 minggu aja deh gitu ya, kita bisa melahirkan. Kenapa harus sampai 9 bulan, begitu lama? Bagi saya penantian menunggu 9 bulan sampai anak itu lahir itu panjang sekali. Karena memang masa-masa ketika saya hamil tersebut itu bukan hal yang mudah. Setiap makanan yang masuk pasti saya muntahin gitu. Nggak bisa makan gitu ya. Apapun yang masuk akan saya muntahkan keluar. Kalau orang biasanya kalau hamil berat badannya bertambah, saya berat badannya malah berkurang. Bahkan setiap 5 hari sekali saya harus ke dokter disuntik. Suntik apa? Suntik agar bayi yang di dalam kandungan itu mendapat asupan yang cukup. Karena saya nggak bisa makan. Sehingga harus suntik 5 hari sekali, 5 hari sekali. Dokternya akan suntik vitamin gitu ya. Suntik suntikan yang berguna bagi bayi dan juga bagi saya sendiri. Wah itu penantian yang tidak mudah ya. 9 bulan itu. Sampai ketika mau melahirkan dari mulai sakitnya 15 menit sekali sampai akhirnya sakitnya semakin dekat. Wah mau melahirkan itu ya. Dan ketika suster membawa bayi yang saya lahirkan itu di depan mata saya, Bapak Ibu benar ya, segala kesakitan, kesusahan ketika hamil 9 bulan itu hilang. Yang ada itu adalah waduh senang sekali gitu ya. Sukacita yang luar biasa melihat, wah luar biasa kok bisa ya ada bayi yang begitu lucu yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu, itulah yang juga terjadi dan dilukiskan oleh Lukas di dalam Injilnya. Sehingga seorang tokoh di dalam Injil Lukas itu dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu, mari saya coba untuk ajak kita membaca Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Mari kita akan sama-sama melihat ya, siapakah yang menunggu penantian yang panjang
panjang, namun akhirnya dia memiliki sukacita yang luar biasa karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mari Bapak Ibu kita baca Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Saya mengajak kita yang sudah membuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita sama-sama membacakannya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia di sini adalah Yesus ya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Lalu ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah Bapak Ibu, bagian yang baru saja kita baca merupakan bagian yang ditulis oleh Lukas. Dan di dalam Injil Lukas ini terkenal dalam menyoroti bagian-bagian maupun tokoh-tokoh yang dianggap marginal gitu ya. Jadi yang dianggap orang-orang yang kurang mendapat perhatian, yang diremehkan gitu ya. Misalnya nih ketika Lukas menceritakan tentang gembala-gembala. Wah Bapak Ibu, gembala-gembala ini gitu ya yang waktu malam menjaga kawanan ternak, yang hanya menerima upah dari orang untuk menjaga ternak orang lain, mereka dapat apa? Dapat kehormatan yang luar biasa. Mereka dapat menyaksikan paduan suara yang keren banget, yaitu paduan suara yang dinyanyikan oleh para malaikat, dan itu hanya digambarkan oleh Lukas. Seperti juga bagian yang tadi kita baca, hanya Injil Lukas yang menuliskan tentang Simeon ini, dan kita tidak menemukannya di Injil bagian lain. Dan Lukas menuliskannya dengan begitu indah. Dia menggambarkan siapakah seorang tokoh yang bernama Simeon ini. Bapak Ibu, siapakah Simeon ini sebenarnya? Dari apa yang kita baca, mungkin tadi ya Bapak Ibu sudah memiliki sedikit gambaran gitu ya. Nah Simeon ini termasuk tokoh di dalam event Natal yang sangat unik. Tidak banyak keterangan mengenai Simeon ini di dalam Alkitab dan hanya ada di bagian ini. Tapi bagian ini mencatat apa yang Simeon lakukan dan justru bagian ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita.
Nah Bapak Ibu, Simeon ini dianggap sebagai seorang imam dan menurut tradisi Yahudi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dianggap berusia 113 tahun. Jadi memang sudah usia yang lanjut ya, 113 tahun. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat siapakah Simeon ini dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Ayo kita lihat yang pertama. Yang pertama, mari kita lihat identitasnya ya. Apa identitas yang disematkan kepada Simeon ini? Mari kita lihat ayat 25 sampai dengan ayat 27. Yang pertama, Simeon itu dikatakan apa? Ia seorang yang benar gitu ya. Ia seorang yang benar, dikaios ya, ditulis di sana. Nah Bapak Ibu, kata dikaios ini memiliki makna yang berbeda ketika Rasul Paulus memakai kata ini di dalam surat-surat Paulus. Dalam surat-surat Paulus, kata ini mempunyai arti apa? Seseorang yang secara status sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika dikatakan orang benar, itu berarti orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang hidupnya sudah ditebus dan dia mendapat status sebagai orang yang dibenarkan. Namun Lukas memberi makna yang berbeda. Lukas dan beberapa bagian Injil memberi makna yang berbeda tentang sebutan seorang yang benar. Kalau kita lihat Lukas di dalam pengertian seorang yang benar, dia memberi maknanya sebagai seseorang yang memiliki keteladanan hidup. Seperti ketika dia melukiskan tentang Zakaria di Lukas pasal 1 ayat 6 juga disebut seorang yang benar. Itu mengacu kepada keteladanan hidupnya. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini juga ditulis oleh Lukas ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 22 juga menceritakan Cornelius disebut seorang yang benar. Nah, benar di situ lebih dikaitkan kepada keteladanan hidupnya. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan menjadi keteladanan bagi orang-orang yang melihatnya. Itu kata seorang yang benar. Jadi Simeon ini disebut seorang yang punya keteladanan hidup. Lalu dikatakan apa lagi? Ia seorang yang benar dan saleh. Yang kedua itu ia seorang yang saleh. Saleh di sini mempunyai makna apa? Mempunyai makna seseorang yang sangat patuh kepada hukum Taurat gitu ya. Jadi saleh itu berbicara tentang keimanannya, khususnya di dalam hal keagamaannya yang taat kepada hukum Taurat. Memang di dalam literatur Yunani kuno, kata saleh ini lebih ditujukan kepada seseorang yang taat kepada peraturan pemerintah. Gitu ya, memiliki satu ketaatan kepada pemerintah atau negara. Ini berarti Simeon ini ketika disebut saleh, dia adalah seseorang yang memiliki kehidupan iman, ketaatannya kepada Taurat, dan juga seseorang yang orang lain dapat lihat hidupnya tidak bisa disebut hidup yang melenceng daripada kebenaran gitu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, dia dikatakan apa yang ketiga? Seseorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Wah, dia di dalam hidupnya itu hanya satu yang dia tunggu-tunggu, menanti gitu ya. Dia menanti, bukan hanya 9 bulan seperti saya yang ketika hamil menanti kelahiran seorang anak. Tapi dia menantinya setahun, 2 tahun dan bertahun-tahun menanti kedatangan seorang penghibur. Memang orang khususnya ini ya, Rabi Yahudi suka menyebut Mesias, Menahem itu sebagai penghibur. Jadi penghibur ini memiliki satu kebenaran, yaitu memberikan kelepasan bagi Israel. Memang waktu itu Israel itu dijajah gitu ya, dijajah oleh kekaisaran Romawi. Tapi kelepasan itu juga bisa berarti kelepasan dari dosa dunia ini ya. Nah yang terakhir, apa yang disebutkan kepada Simeon ini? Yang terakhir dikatakan ia adalah seorang yang dipenuhi oleh karya Roh Kudus. Wow, keren sekali ya. Kalau kita baca di dalam 3 ayat tadi ada 3 kata Roh Kudus. Mulai dari Roh Kudus ada di atasnya, kemudian
ini ya, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga dikatakan apa? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Simeon seseorang yang benar-benar hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, ketika kita tahu identitas apa yang disematkan kepada Simeon ini, saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya ya. Identitas seperti apa yang akan kita miliki atau yang disematkan pada kita? Kadang-kadang kita merasa kita sudah melakukan sesuatu sebaik mungkin. Tapi mungkin orang lain melihatnya ini masih salah dan tidak baik gitu ya. Dan kemudian kita diberikan satu identitas tertentu. Yang kadang membuat kita merasa ya sudahlah, saya tidak mungkin menjadi seseorang yang ini ya, yang memiliki satu keteladanan hidup atau satu kesalehan dan lain-lain. Bapak Ibu, bagi saya istimewanya Simeon ini, dia ketika dia disebut sebagai orang benar, orang saleh, itu tidak lain adalah Simeon ini memang menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus untuk memimpinnya. Itu kuncinya. Jadi ketika kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dan kita menyerahkan penguasa atas hidup kita, bukan diri kita sendiri, bukan keinginan mata kita, bukan keangkuhan hidup kita, bukan keinginan daging kita, tapi Roh Kudus yang memimpin, maka tentu saja sematkan di dalam diri kita akan disematkan oleh ini ya, disematkan oleh Tuhan atau juga oleh seseorang yang mengenal kita dengan sebutan yang indah gitu. Seperti yang dimiliki oleh Simeon. Jadi kehebatan Simeon sebagai orang yang benar itu tidak bergantung pada dirinya sendiri. Tapi kepada ketaklukannya oleh Roh Kudus yang dia biarkan memimpin hidupnya. Sehingga hidupnya benar dan saleh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar juga seperti itu. Mari kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga kita pada akhirnya yang paling kita inginkan adalah Tuhan sendiri yang menyebutkan kita sebagai orang yang benar atau hambanya yang setia. Nah kemudian selain dari itu kita akan lihat siapa Simeon itu melalui apa? Yang kedua tadi identitasnya, yang kedua kita akan melihat siapa Simeon ini melalui nyanyian pujiannya. Nyanyian yang luar biasa yang tadi juga kita sudah baca ya, dari ayat 28 sampai 32. Apa ya isi nyanyiannya ini? Kita lihat yang pertama ya. Nah isi nyanyiannya ini yang pertama itu menyiratkan siapa dia di hadapan Allah. Ia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan gitu ya. Nah di ayat itu sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Jadi kesalehan hidupnya juga keteladanan hidupnya yang benar itu tidak membuat dia merasa oh aku punya sesuatu nih yang Tuhan bisa dapatkan dan itu membuat dia merasa dirinya hebat. Tidak. Simeon tetap tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Simeon benar-benar sadar posisinya di hadapan Tuhan. Lalu setelah dia menyatakan apa yang menjadi posisi dia di hadapan Tuhannya, dia tetap adalah sebagai hamba. Lalu apalagi di dalam pujian ini? Nah, kita melihat di bagian kedua ketika Simeon berkata, biarkanlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, biarkanlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera. Nah ini adalah ungkapan permohonan kematian gitu ya. Artinya Tuhan saya sudah puas dengan hidup, biarkanlah saya pergi. Tapi selain itu ini juga adalah ungkapan kepuasan yang amat mendalam di dalam dirinya. Jadi ketika menunggu yang demikian panjang dan ketika dia melihat bayi Yesus yang lahir, bagi dia puaslah hidupnya. Penantiannya yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak ada artinya ketika melihat Sang Mesias, Sang Penghibur, Sang Pembawa kelepasan bagi Israel ini tiba. Nah Bapak Ibu, bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tak kala rencana Allah sudah digenapi dalam hidupnya.
Yaitu ketika di dalam setiap keputusannya dia mencari apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya, itu berarti dia puas dan itulah tujuan hidup atau akhir hidup yang sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera bagi Simeon. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita saat ini? Ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita harus bertindak sesuatu, apakah kita juga memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan di balik kehidupan kita, di balik keputusan yang akan kita ambil. Nah, ada seorang yang bernama Helen Mirren, dia menulis seperti ini. Ada satu quotes yang dia tuliskan. Nah, dia berkata, "You write your life story by the choices you make." Ya, dia menuliskan, kamu menuliskan cerita hidupmu lewat apa? Lewat setiap keputusan yang kamu buat atau setiap keputusan yang kamu ambil. Jadi setiap keputusan yang kamu buat itu menentukan cerita hidupmu seperti apa ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Helen Mirren ya. Tapi bagi saya ini quotes juga dapat menjadi quotes yang mengingatkan kita untuk melihat apapun yang akan kita ambil di dalam keputusan kita, kita jangan ambil sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi kita yakini itu merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya ini ya ketika saya kecil, papa saya itu senang sekali cerita karena dia senang baca ya. Nah, dia senang cerita tentang sejarahnya Tiongkok gitu ya. Nah, sejarahnya Tiongkok, dan di dalam kisah-kisah yang papa saya ceritakan ada satu kisah yang saya ingat gitu ya, tentang Samko. Samko itu Three Kingdom ya, kisah tentang 3 negara. Waktu itu di dinasti terakhir, dinasti Han itu terpecah, dan kemudian di masa-masa itu zaman kekacauan dan muncullah 3 negara gitu ya. 3 orang, 3 tokoh yang akhirnya mengklaim mereka lah harusnya kerajaan yang benar gitu ya di Tiongkok ini. Nah, ini orang yang paling depan ini, tokoh yang paling depan, nah itu disebut Cao Cao gitu ya. Nah, nama kerennya Cao Cao ya. Dia menjadi penguasa gitu ya, dinobatkan sebagai Raja Wei di tahun 216 Masehi. Lalu yang baju putih ini namanya Sun Qian, dia dinobatkan sebagai Kaisar Wu gitu ya. Kaisar Wu itu di tahun 220. Lalu di paling sebelah kiri itu Liu Pei namanya ya. Liu Pei ini juga kemudian mendirikan kerajaannya sendiri dan menobatkan dirinya sebagai Raja Negeri Su gitu ya. Nah, ini kisah tentang 3 tokoh ini. Nah, lalu Bapak Ibu, di dalam satu cerita saya suka ya dengan kisah sejarah ini ya. Di dalam satu kisah peperangan, yaitu peperangan antara Cao Cao dengan Sun Qian ini gitu ya. Nah, ada satu kisah yang bagi saya itu kisah yang luar biasa ya. Yakni ketika pasukannya Sun Qian ini mau berperang melawan Cao Cao gitu ya. Nah, ketika dalam peperangan ini sebenarnya Cao Cao dalam posisinya lemah. Dia pasukannya hanya sedikit, 600 jumlah dari kavalerinya. Sedangkan Sun Qian ini memiliki pasukan 6.000. Bayangin ya, 10% aja pasukan yang dimiliki oleh Cao Cao dibandingkan dengan yang ini ya, yang Sun Qian tadi. Nah, tapi Bapak Ibu, di dalam satu peperangan diceritakan bagaimana ini pasukan Sun Qian yang banyak ini yang mau menyerang Cao Cao. Ketika mereka mau menyerang, di sepanjang jalan sebelum menuju benteng itu mereka melihat banyak sekali tentaranya Cao Cao yang mati gitu ya. Jadi ketika melihat banyak prajurit dari Cao Cao ini meninggal, lalu ada tentaranya ngomong, waduh ini kayaknya mereka ini ya, mereka kalah atau dibasmi oleh musuh yang mana gitu ya. Tapi sepanjang jalan mereka terus melihat banyak sekali tentaranya ini Cao Cao yang meninggal gitu ya. Ada yang matinya mengenaskan tapi banyak yang meninggal.
Ketika itu si jenderal berkata, wah ini pasti kita ada di ambang kemenangan. Mungkin saja mereka sudah diserang oleh Liu Pei dan pasukannya ini ya. Liu Pei itu terkenal dia punya ini penasehat perang yang luar biasa ya, yang namanya Zhuge Liang. Nah lalu di dalam perjalanan mau menuju benteng ada prajurit yang mengatakan kepada dia, hati-hati, mungkin saja ini adalah siasat dari pihak lawan. Namun ini ya jenderal dari Sun Jian berkata, tidak, kita saya ambil keputusan kita tetap masuk dan menyerang benteng mereka. Benar ya, ketika tiba di depan benteng pertahanannya ini ya Cao Cao, mereka melihat musuh prajurit Cao Cao semakin banyak, lalu bentengnya dalam keadaan yang porak-poranda, ada bagian yang sudah terbakar. Wah, kita gampang ini untuk masuk ke benteng mereka dan menyerang yang sisa. Lalu sejumlah pasukan besar dari Sun Jian ini masuk ke bentengnya. Namun Bapak Ibu, ketika pasukan dari Sun Jian ini semua masuk ke dalam, oleh sang jenderal yang memerintahkan kita serang aja, serbu, dan dia tidak mendengarkan panglima yang lain yang berkatakan hati-hati, kita lihat dulu, tapi dia langsung masuk. Singkat cerita, mereka semua yang masuk dibasmi oleh Cao Cao dan tentaranya. Rupanya Cao Cao punya satu siasat, untuk demi memenangkan peperangan dia bunuh prajuritnya yang dia anggap ya udah ini berkorban agar ada hasil yang lebih besar. Dia bunuh sendiri prajuritnya, tapi akhirnya dia mendapat kemenangan besar ketika prajurit Sun Jian ini kalah. Bapak Ibu, yang ingin saya angkat adalah satu keputusan yang dibuat membuat keseluruhan, khususnya ini ya negara Wu ini menjadi kalah di dalam peperangan, dan itu di tahun 200 Masehi, terkenal dengan peperangannya. Bapak Ibu, satu keputusan yang dibuat, satu keputusan yang akhirnya dicatat di dalam sejarah bagaimana kekalahan peperangan tersebut, dan itulah yang membuat kita harus belajar. Ketika kita ada di dalam kehidupan ini, apa yang akan kita rencanakan? Mari kita ingat, apakah rencana kita ada di dalam rencananya Tuhan, atau rencana ini hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri? Ketika kita mengambil satu keputusan untuk kehidupan kita, kita pikir sungguh-sungguh, benarkah ini keputusannya Tuhan? Karena kisah kita akan ditulis lewat keputusan yang kita ambil. Apalagi jika keputusan yang kita ambil juga berkaitan dengan orang lain. Mungkin saja keputusan yang kita ambil itu bisa menimbulkan dampak yang besar kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita, setiap anak-anak Tuhan, sebelum mengambil satu keputusan, kita belajar seperti Simeon yang tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya, dan keputusan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah lalu apa lagi yang kita akan lihat dari nyanyian pujiannya? Yang ketiga, nyanyian pujian Simeon ini di ayat 28 sampai 32 menyiratkan tentang keselamatan. Jadi keselamatan itu bagi seluruh bangsa, tidak terbatas pada etnis atau suku bangsa, tapi kepada seluruh bangsa. Karena Simeon berkata bagi seluruh bangsa gitu ya. Dan dia juga mengatakan bagi bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu, jadi keselamatan yang Tuhan sediakan ini bagi seluruh bangsa. Namun ini bukan berarti setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan. Terlepas dari jenis iman dan tindakannya, bukan seperti itu. Namun ini bisa diartikan seseorang yang mengenal Tuhan gitu ya, yang mendapatkan penebusan daripadanya, tidak terbatas oleh suku bangsa, itu mendapatkan keselamatan. Nah selain itu pujiannya juga, pujian tentang keselamatannya menyiratkan bahwa keselamatan itu ditetapkan oleh Allah, bukan manusia ya. Jadi keselamatan itu Allah sendiri yang menyediakannya dan mempersiapkannya dari sejak awal, dari sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dan keselamatan itu adalah karya tunggal Allah. Yang terakhir, apalagi di dalam pujiannya? Di dalam pujiannya ini, Simeon menyiratkan tentang apa? Ada penyataan terang
Jadi dunia yang diselimuti oleh dosa dan kegelapan itu akan muncul terang yang bersinar. Terang yang menjadi kemuliaan bagi Israel dan terang itu juga yang membawa manusia keluar dari kegelapan. Wah, sungguh indah ya pujian dari Simeon. Simeon di dalam pujiannya memberikan satu makna yang mendalam tentang siapa dirinya, apa yang menjadi rencana hidupnya, dan juga apa yang dia lihat dari Mesias yang akan datang itu. Lalu selain itu, tadi sudah kita bahas ya, apa identitas Simeon, kemudian bagaimana nyanyian pujiannya. Yang terakhir, apa ya yang Simeon lakukan terhadap Maria dan Yusuf sebagai orang tua dari Yesus ini. Apa ya yang Simeon lakukan? Tadi kita baca Simeon memberkati mereka. Namun, ada sambungannya ya. Namun berkat ini tidak selalu terlihat menyenangkan. Bukankah demikian? Simeon memang memberkati Maria dan Yusuf, tapi Simeon kemudian berkata, sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Wah, ini berarti ketika berkat itu dinyatakan ada tantangan besar yang menanti. Maria ketika diberkati, Simeon berkata sebilah pedang akan menembus ke dalam jiwamu sendiri. Itu menunjukkan berkat itu tidak senantiasa jalan kita itu, misalnya kita diberkati semuanya akan lurus dan tidak ada masalah. Ada tantangan besar di dalam ini ya, terkadang di dalam berkat itu Tuhan mengizinkan ada tantangan besar yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh Maria bukan, ketika dia harus menyaksikan bagaimana anaknya sendiri dipaku di atas kayu salib. Nah, ini berarti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah melihat terang itu, yang mendapat anugerah besar untuk menjadi anak-anak Tuhan, jangan lupa perjalanan kita yang sudah mendapat berkat dari Tuhan itu, mungkin saja di depan kita juga akan mengalami seperti ini ya, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri, akan menembus kita. Tapi mari kita melihatnya dengan satu gambaran yang besar gitu ya. Apa gambaran besarnya? Gambaran besarnya adalah itulah yang menjadi bagian dari perjalanan iman kita di dalam mengikut Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya mendapat berkat keselamatan, namun ada tantangan besar yang mengikuti. Tapi itu merupakan satu gambaran besar perjalanan iman kita mengikut Tuhan dan menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang indah yang kita pelajari dari Simeon ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, ini gambar seorang anak kecil. Nah, anak kecil itu dia berkata, saya sedang menunggu sesuatu yang spesial di hari Natal ini gitu ya. Something special on this Christmas. Wah, dia menanti sesuatu yang spesial. Nah, kalau ini menjadi pertanyaan kita, apa sih yang sebenarnya kita nanti-nantikan di hari Natal ini? Ayo Bapak Ibu, apa yang Anda nanti-nantikan di hari Natal ini? Ada yang pernah berkata kepada saya, Bu, saya ingin sekali di Natal ini Tuhan memberikan hadiah berupa apa? Berupa seorang anak gitu ya, yang kita nanti-nantikan dari pernikahan yang panjang. Ada yang berkata seperti itu. Tapi ada juga yang berkata yang lain. Apa yang dia inginkan dari Natal tahun ini? Lalu apa sih yang kita nantikan di tahun ini? Bapak Ibu, yang kita nanti-nantikan itu jangan sampai yang kita cari di masa Natal ini hanyalah mood of Christmas. Apa maksudnya mood of Christmas? Jangan sampai yang kita cari-cari itu adalah euforia Natal gitu ya. Sesuatu yang kita rasa, ornamen Natal yang membuat berbeda. Liburan Natal yang panjang ya. Atau juga hadiah-hadiah. Bukan seperti itu.
Apalagi memang mungkin di masa pandemi ini. Banyak yang mengatakan, Bu, saya nggak merasakan suasana Natal loh karena pandemi ini. Itu berarti mungkin saja, ini mungkin saja ya. Mungkin saja yang dia cari itu adalah mood of Christmas. Bukan yang sesungguhnya. Nah, yang harusnya kita nantikan di Natal ini adalah ini ya. Bukankah yang harus kita nantikan dan harapkan sesungguhnya adalah message of Christmas? Ini dikatakan oleh seorang hamba Tuhan gitu ya. Bukankah yang seharusnya kita nantikan di Natal ini adalah message of Christmas? Apa itu berita dari Natal itu? Berita dari Natal adalah kehadiran Yesus sendiri di antara kita. Jadi yang harusnya kita nantikan lewat Natal ini adalah kehadiran Kristus di antara kita, atau kembali meresapi bagaimana kasih Tuhan di dalam hati kita. Jadi message of Christmas itu sendiri yang kita dapatkan. Bapak Ibu, message apa yang kita harapkan ya untuk Natal ini? Mari kita belajar ya. Jika Simeon yang hanya melihat bayi Yesus saja sudah merasa puas gitu ya. Apalagi kita yang bisa melihat realisasi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Bukankah itu memberi kita kepuasan yang lebih luar biasa lagi? Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mari kita melihat tahun depan yang masih ada pandemi, tapi kita tidak khawatir untuk itu, kita tidak takut menghadapi tahun depan, tapi yang kita sama-sama akan miliki kembali adalah ini. Miliki kembali pengharapan dalam Kristus, karena berita Natal adalah berita yang memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Bapak Ibu, jangan kita hanya melihat mood of Christmas saja, menanti sesuatu yang hanya menjadi keinginan hati kita semata-mata. Tapi mari kita menanti Yesus sendiri yang sudah masuk di dalam hati kita kembali mengalirkan damai-Nya, memberi kita pengharapan dan menolong kita untuk melihat rencana Yesus bagi hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah belajar dari seorang tokoh Simeon, tokoh yang sangat unik dan hanya dibahas di dalam kitab Lukas ini, namun menjadi berkat buat kami semua. Bagaimana penantiannya yang panjang tidak membuat dia ragu akan kedatangan Kristus, tapi pada akhirnya dia bersuka cita di balik dari penantiannya yang panjang. Ya Bapa, kami juga menyadari suatu hari nanti kita akan menyelesaikan penantian panjang di dunia ini. Dan waktu itu juga kita akan melihat dengan jelas. Mata kita akan melihat dengan nyata. Apa yang selama ini kita harapkan dan Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan tolong kami menjadi orang percaya yang memegang pengharapan dan damai sejahtera dari Tuhan. Yang belajar juga menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan yang sungguh-sungguh dekat dengan roh Tuhan sehingga kami dapat melihat apa rencana Tuhan bagi hidup setiap kami. Ini yang menjadi permohonan kami ya Bapa, Engkau pimpin dan sertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Dan sekarang mari kita berdoa untuk doa syafaat dan untuk persembahan yang akan kita berikan. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau di pagi hari ini, di penghujung tahun ini kami boleh kembali disatukan di dalam ibadah kami. Terima kasih Engkau sudah sertai dan memimpin setiap ibadah yang sudah kami lakukan sepanjang tahun pandemi yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah kami di tahun-tahun mendatang, kiranya Tuhan yang terus tuntun, berikan hati kami yang terus rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur juga ya Tuhan, kalau sepanjang pandemi ini kami boleh bersama dengan keluarga beribadah dan kami tetap setia mengikuti setiap apa yang Tuhan inginkan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk rangkaian acara Natal, sekolah minggu, Natal, youth ataupun komisi wanita, ibadah doa malam Natal, kebaktian Natal,
semua boleh berjalan dengan baik walaupun secara online. Kami bersyukur ya Tuhan, semuanya itu boleh menjadikan kami mengerti dan memahami makna akan kelahiran Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang sudah mengikuti rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan terus tuntun kami. Dan kami merindukan ya Tuhan, satu kali kelak ya Tuhan kami boleh bersama lagi beribadah di gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kebaktian tutup tahun dan buka tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong kami semua boleh mempersiapkan diri untuk mengakhiri tahun ini dengan sukacita di dalam Yesus. Dan kami boleh mengawali tahun ke depan juga berjalan bersama dengan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia. Kami bersyukur pemerintah kami boleh dapat bekerja dengan baik ya Tuhan untuk menangani setiap kasus yang terjadi. Untuk vaksin COVID yang akan didistribusikan di tahun depan, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat divaksin dan boleh terbebas dari sakit COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu. Kami percaya Engkau terus yang akan menolong jemaat-Mu tetap bersandar pada Tuhan dalam segala kondisi yang kami hadapi sepanjang pandemi ini. Bapa, kami juga bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan. Kami percaya segala sesuatu yang sudah Tuhan titipkan bagi kami boleh persembahkan buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, bukan hanya melalui materi kami boleh mempersembahkan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini supaya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kurang lebih 10 bulan kita sudah bersama-sama beribadah secara online. Bapak Ibu beribadah di rumah bersama dengan anggota keluarga. Mungkin banyak di antara kita yang sudah jenuh dan merindukan ibadah bersama-sama lagi di gereja. Mari kita terus doakan supaya Tuhan memberkati pemerintah kita dan juga menghalau segala badai pandemi yang kita hadapi sepanjang tahun ini. Sehingga tahun depan kita mempersiapkan diri untuk boleh beribadah di gereja kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga berterima kasih untuk pembicara kita hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati segala pelayanan dan keluarga, dan kiranya Tuhan terus yang akan menuntun kehidupannya. Terima kasih kepada Pendeta Merisi yang telah melayani pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada para WL, singers, pemusik, tim multimedia yang telah berbahagian di dalam pelayanan kebaktian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua dan supaya semua pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, terima kasih buat kita yang sudah menyampaikan atau memberikan persembahan kita via transfer ataupun scan QR code. Dan saudara yang telah memberikan persembahan rutin, persembahan persepuluhan, persembahan Natal ataupun aksi peduli COVID. Terima kasih untuk kita semua yang telah memberikannya, kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kita berikan. Dan sekarang saudara-saudara, kita akan melihat beberapa warta tayang berikut ini. Shalom jemaat sekalian, diberitahukan bagi jemaat sekalian telah disediakan kalender gereja satu keluarga satu kalender. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengambil di Security Gereja, Jalan Semeru nomor 30, Malang. Kebaktian doa streaming Selasa 29 Desember 2020 akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah tutup tahun GKKK Malang dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang pada pukul 6 sore dan ibadah buka tahun pada pukul 9 pagi. Akan dibagikan renungan keluarga tanggal 31 Desember 2020 yang dapat di-download di aplikasi dan website gereja. Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Pembicara ibadah streaming minggu depan, tanggal 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Gindo Manogi dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis
Carolina Soputri. Ibadah streaming minggu depan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah online. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara. Kami berharap pada kesempatan yang akan datang, saudara boleh bersama lagi join di dalam ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Saudara jangan lupa kita ada ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember dan juga ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021. Kita persiapkan diri kita. Dan kemudian di tanggal 3 Januari kita melakukan ibadah minggu pertama di bulan Januari. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dan juga sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan persepuluhan kita. Kita terus mendukung di dalam doa untuk para majelis yang baru, yang sudah terpilih, yang telah diumumkan. Dan biarlah kita berdoa supaya pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pasangan yang mendukung mereka boleh terus menolong mereka untuk boleh melayani di dalam kemajelisan periode 2021-2023. Dan kita juga mau berdoa untuk pemerintah kita Indonesia yang terus menangani akan kasus COVID dan juga beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Biarlah Tuhan yang tolong. Masyarakat Indonesia boleh bekerja sama dan boleh bersama-sama dengan pemerintah untuk dapat bisa melalui setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, ketika kita keluar rumah, kita tetap memakai masker dan kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara saya undang kita mengakhiri ibadah kita boleh bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.